warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Budget Like Wetbook. Dari Bapak Muhammad Hendra SEMM dari Universitas Sumatera Barat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Alfia Safitri dengan NIM 211061201127 selaku moderator. Nama saya adalah Agus Miranti dengan NIM 211061201153. Safira dengan NIM 211061201123. Saya Asri Yuliansyah dengan NIM 211061201081. Materi pertama yaitu standar kontrak atau perjanjian baku. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian ada 4, yaitu 1. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensual, formal, dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu 1. Sepakat mereka untuk yang mengikuti dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Saat lahirnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 dengan 1338 ayat 1 KUH Perdata dikenal adanya asas konsensual. Yang dimaksud adalah bahwa perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu: pertama, teori pernyataan atau bulletin teori; kedua, teori pengiriman atau presenting teori; ketiga, teori pengetahuan Vernerming teori; keempat, teori penerimaan Oud-Fat teori. Pertama, teori pernyataan outing teori merupakan kontrak telah ada lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain, kontrak itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan atau ekspektasinya. Kedua, teori pengiriman presenting teori, yaitu menurut teori ini, saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya kontrak. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya kontrak. Ketiga, teori pengetahuan Vernerming teori. Menurut teori ini, saat lahirnya kontrak adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan. Dalam perjanjian, perjanjian yang dibatalkan oleh salah satu pihak biasanya terjadi karena yang pertama, adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang tertentu atau tidak dapat diperbaiki. Kedua, pihak pertama melihat adanya kemungkinan pihak kedua mengalami kebangkrutan atau secara finansial tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, terkait resolusi atau perintah pengadilan. Yang keempat, terlibat hukum. Yang kelima, tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian, itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Artinya, pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah
pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi, perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja. Kesimpulan dari materi kami yaitu hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang bersumber dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi buku ke-1 tentang orang, buku kedua tentang benda, buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang pembuktian dan kedaluarsaan hukum perjanjian yang bersumber dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa aturan-aturan sebagai pedoman berisi hak dan kewajiban dalam hubungan orang dengan orang yang mempunyai kepentingan dalam ruang lingkup harta kekayaan.